Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran di bidang kepabeanan. Ya, pelanggaran di bidang kepabeanan nanti meliputi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Khusus sesi ini saya akan bicara tentang sanksi administrasi, pelanggaran administrasi ya, yang ada konsekuensi kepada denda. Ya, jadi topik ini penting diketahui bagi siapapun yang melakukan kegiatan usaha di pelabuhan, baik itu impor maupun ekspor. Juga bagi para pembelajar yang sedang menyiapkan diri untuk melaksanakan ujian sertifikasi ahli kepabeanan maupun untuk pengetahuan ya, termasuk bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang kepabeanan. Jadi tujuan video ini saya buat adalah agar masyarakat secara umum itu memahami perbuatan-perbuatan apa yang terkait dengan impor atau ekspor yang masuk dalam ranah pelanggaran administrasi di bidang kepabeanan. Jadi khusus ini administrasi. Nah, administrasi yang konsekuensinya adalah denda. Denda yang harus dibayar oleh para pelaku usaha. Tentunya materi ini penting agar nanti setiap importir khususnya ketika akan melakukan kegiatan impor sudah memperhitungkan segala risiko berkaitan dengan kesalahan administrasi yang menyebabkan adanya denda. Ya, ini tentunya terkait dengan adanya potensi kerugian ketika importer yang melakukan kegiatan impor itu melakukan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi, sehingga nanti akan menambah kos. Ya, menambah kos bagi perusahaan, tentu ini akan berpengaruh kepada daya saing produk impor mereka. Atau kalau dalam hal lain, ketika mendapat jalur hijau misalnya, ketika barang itu sudah keluar dari pelabuhan, dia dijual, ternyata di kemudian hari ada tagihan, sehingga ada potensi kerugian di situ. Ya, dengan adanya penjelasan terkait dengan pelanggaran di bidang kepabeanan, khususnya pelanggaran administrasi ini, diharapkan masing-masing pelaku usaha, termasuk importer, eksportir sini bisa memitigasi risiko agar tidak melakukan kesalahan yang akhirnya dapat merugikan para pelaku usaha sendiri. Demikian juga dengan masyarakat secara umum, dengan mengetahui adanya delik yang masuk kategori pelanggaran administrasi, bisa melakukan mitigasi sehingga bisa terhindar dari segala perbuatan yang masuk kategori pelanggaran administrasi. Ya. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa pelanggaran di bidang kepabeanan itu meliputi dua hal. Yang pertama pelanggaran administrasi dan kedua pidana. Nah, pelanggaran di dalam Undang-Undang Kepabeanan ini merupakan salah satu bentuk ya, bentuk sanksi bagi orang ya, orang perorangan maupun badan hukum yang melakukan kegiatan yang secara ketentuan melanggar Undang-Undang Kepabeanan. Ya, di sini maksud dari diberikannya adanya sanksi berupa denda atau pidana merupakan bentuk untuk menghindari adanya, agar orang tidak melakukan perbuatan itu, ya, agar orang membuat kesalahan dengan konsekuensinya, sehingga harapannya setiap orang bisa terhindar dari kesalahan ini. Nah, kalaupun nanti ternyata dalam perjalanan ada kesalahan yang konsekuensinya adalah denda atau pidana, ini maksudnya untuk memberikan efek jerah agar tidak mengulang perbuatan lagi atau orang lain tidak melakukan pelanggaran yang sama. Baik, sekarang kita masuk ke pelanggaran administrasi di bidang kepabeanan. Nah, pelanggaran administrasi ini adalah merupakan pelanggaran yang konsekuensinya adalah denda. Dasar hukum dari pelanggaran administrasi tentunya yang pertama adalah Undang-Undang Kepabeanan, yaitu Undang-Undang 10 tahun 95 untuk atas bagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006. Ya. Kemudian untuk operasionalisasinya nanti ada PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2008 sebagai diubah dengan PP nomor 39 tahun 2019. Nah, kalau dari sisi konsep sanksi administrasi,
pada dasarnya setiap sanksi administrasi itu harus berdasarkan undang-undang. Sanksi administrasi harus berdasarkan undang-undang. Ini yang konsekuensinya denda ya, berupa uang. Kemudian sanksi administrasi di bidang kepabeanan itu harus ditetapkan secara tertulis oleh pejabat bea dan cukai. Jadi terkait dengan sanksi ini nanti ada diberikan sanksi tersendiri, hanya sanksi saja bagiannya, nanti bisa diterbitkan yang namanya surat penetapan sanksi administrasi. Ketika sanksi administrasi berupa denda ini digabungkan dengan kekurangan pembayar bea masuk, ketika importir mengajukan pemberitaan pabean impor, atau ketika eksportir mengajukan pemberitaan pabean ekspor, maka bentuk surat penetapan tertulis adalah SPTNP, surat penetapan tarif dan atau nilai pabean. Nah, pelanggaran sanksi administrasi ini dikenakan kepada orang yang menjalankan kegiatan pabean tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pabean. Artinya hanya ada bagian tertentu yang tidak dipenuhi, bukan secara keseluruhan. Ya, tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban pabean sehingga dikenakan sanksi administrasi. Mengenai perbuatan apa saja yang nanti bisa dikenakan sanksi administrasi dan berapa sanksi administrasinya kita lihat di belakang. Kemudian sanksi administrasi ini meliputi sejumlah uang yang wajib dibayar oleh importer maupun eksportir yang mendapat penetapan tertulis dari pejabat. Ya, kemudian sanksi administrasi ini diberikan ketika ada pelanggaran di bidang kepabeanan. Itulah konsep sanksi administrasi. Kemudian bentuk sanksi administrasi di dalam Undang-Undang Kepabeanan itu beragam ya, beragam. Ada yang berdasarkan nilai rupiah tertentu, ada juga berdasarkan nilai rupiah minimum sampai maksimal, ada juga prosentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar, ada juga yang masuk ke golongan prosentase tertentu minimum sampai maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar. Kemudian ada prosentase tertentu minimum sampai maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Di sini terkait dengan adanya prosentase maksimum minimum bisa dari kekurangan pembayaran, nanti ya ada kelompok sini, ada juga dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Nanti kita akan melihat apa perbedaan dari masing-masing. Kemudian kalau kita lihat yang pertama di sini adalah merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Ya, bentuknya langsung nilai rupiah tertentu. Ini meliputi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 10A, 11, 45 dan seterusnya ya. Misalnya di sini ada kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain setelah semua ketentuan terpenuhi ya, sudah menyampaikan pemberitaan pabean, sudah melakukan pembayaran pungutan negara, tetapi belum mendapat persetujuan dari pejabat bea dan cukai. Nah, itu merupakan kategori sanksi administrasi karena setiap pengeluaran barang dari kawasan pabean atau tempat lain itu wajib dengan persetujuan wajib persetujuan pejabat bea cukai. Jadi ketika ketentuan dilanggar dikenakan sanksi rupiah tertentu, langsung 25 juta per jenis pelanggaran ya. Atau misalnya yang dilakukan oleh eksportir ya, eksportir tidak melaporkan pembatalan ekspornya. Ya. Ada kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada eksportir. Ketika eksportir melakukan pembatalan ekspor, itu wajib melaporkan. Ketika ketentuan dilanggar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta. Ini rupiah tertentu. Atau misalnya berkaitan dengan kesalahan pengangkut di sini. Pengangkut atau pengusaha yang tidak memberikan bantuan yang layak kepada bea cukai dikenakan sanksi administrasi berupa denda 5 juta. Yaitu gambaran terkait dengan contoh-contoh perbuatan yang dapat
dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Jadi golongan atau kelompok perbuatan yang dikategorikan merupakan pelanggaran di bidang kepabianan yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda dalam rupiah tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah kelompok denda dalam nilai rupiah minimum sampai maksimum. Jadi rupiahnya minimum sampai maksimum. Nah, ini dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam layar sebelah kiri ya. Misalnya terkait dengan pasal 7A ayat 7, yaitu tidak menyerahkan rencana kedatangan sarana pengangkut. Ya, itu dikenakan sanksi administrasi berupa denda minimum 5 juta, maksimum 50 juta. Ya, kemudian terlambat menyerahkan manifest minimum 10 juta sampai 100 juta dan seterusnya. Dan sampai terakhir ini misalnya memberi lebih bongkar ya barang impor dikenakan sanksi 25 juta sampai 500 juta. Nah, di dalam norma undang-undang ini disebutkan minimum dan maksimum. Nah, pertanyaannya adalah kapan penerapan sanksi ini 5 juta dan kapan lebih dari 5 juta? Kapan dikenakan sanksi maksimum? Nah, untuk menentukan suatu pelanggaran itu apakah dikenakan sanksi minimum maksimum atau yang di tengah-tengah, itu berdasarkan data histori pelanggaran dalam 6 bulan terakhir. Ya, setiap pelaku usaha, importer, eksportir, pengangkut itu ada database yang dikelola oleh Bea Cukai. Jadi setiap 6 bulan ini diprofil terkait dengan pelanggarannya. Ketika dalam 6 bulan terakhir terjadi satu kali pelanggaran, ya sekali melakukan pelanggaran, dikenakan satu kali denda minimum. Kemudian secara progresif akan meningkat ketika dia melakukan pelanggaran kembali di dalam periode 6 bulan. Misalnya dalam 6 bulan terakhir 2 kali melakukan pelanggaran, berarti dendanya 2 kali. Ya, dan seterusnya 3 sampai 4 kali dikenakan 5 kali minimum sampai ketika dalam 6 bulan terakhir pelaku usaha itu melakukan pelanggaran lebih dari 6 kali dikenakan sanksi 1 kali denda maksimum. Itu adalah gambaran terkait dengan implementasi sanksi minimum sampai maksimum dikaitkan dengan frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam 6 bulan terakhir. Nah, kemudian di sini ada contoh ilustrasi bagaimana penerapan sanksi administrasi yang dikenakan pada satu perusahaan ABC misalnya dalam 6 bulan terakhir. Misalnya di bulan pertama dia melakukan pelanggaran tidak menyerahkan RKSP, dikenakan denda minimum. Kemudian di bulan melakukan pelanggaran kembali 10A, ini barang yang dibongkar kurang sehingga dikenakan sanksi administrasi. Ya, ini kena satu denda minimum karena pelanggarannya berbeda ya di sini. Kalau nanti misalnya pelanggarannya sama, itu bisa meningkat seperti ini ya. Di yang ketiga ini melakukan pelanggaran 73/8 lagi, ya dikenakan 2 kali sanksi minimum. Demikian juga di pelanggaran keempat, dia melakukan pelanggaran kembali terkait dengan kekurangan bongkar. Berarti dia 2 kali. Nah, yang semula di yang kedua ini dan kedua yang di minggu kita anggap minggu aja ya. Di nomor 2 ini melakukan pelanggaran pertama. Kemudian di nomor 4 melakukan pelanggarannya kedua untuk pelanggaran sama. Itu dikenakan 2 kali. Seterusnya sampai ketika nanti misalnya ada pelanggaran kembali, contohnya di sini 7A yang 8, ini 7A semua, ini udah 5 kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 juta. Itu gambaran terkait dengan pelanggaran di bidang kepabianan, ini pelanggaran administrasi yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda dalam nilai rupiah minimum sampai maksimum. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan denda dalam prosentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar, BMSD. Nanti formula perhitungannya adalah persentase tertentu kalikan bea masuk yang seharusnya dibayar. Ya, ini tertentu tergantung dari sanksi yang diatur dalam masing-masing pasal yang dilanggar. Sebagaimana di layar depan ini, misalnya untuk pelanggaran 10B ayat 4, yaitu importir yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor yang mendapat
fasilitas penundaan biaya masuk dalam jangka waktu ditetapkan. Ya, ada untuk tahap awal diberikan maksimal 30%, 30 bulan, 30 hari ya maaf, 30 hari bisa diperpanjang. Ketika tidak dipenuhi karena waktunya, dikenakan sanksi bentuknya berupa denda ya 10% dari biaya masuk yang wajib dilunasi, yaitu biaya masuk yang seharusnya dibayar. Itu 10% ya, karena tidak melunasi tepat waktu ya untuk fasilitas dapat fasilitas penundaan. Atau yang kedua misalnya importer yang terlambat mengekspor kembali untuk barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan. Jadi ketika ada importer saat masuk barang impor mendapat fasilitas impor sementara, tentunya ketika impor sementara itu selesai digunakan barangnya wajib direekspor sesuai dengan yang tercantum di dalam CAP. Ketika importer terlambat mengekspor kembali barang impor sementara, dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarannya adalah 100% dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Itu contoh-contoh pelanggaran administrasi di bidang kepabeanan yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda dalam prosentase tertentu dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Nah, nanti bisa dibaca sendiri berikutnya ya berkaitan dengan contoh-contoh yang lain. Kemudian untuk jenis denda yang ketiga adalah denda dalam prosentase tertentu minimum sampai maksimum dari kekurangan pembayaran biaya masuk ataupun biaya keluar. Ya, di sini dicontohkan di pasal 16, 17 ini berkaitan dengan nilai pabean, ya kesalahan nilai pabean. 16, 17, 82, dan 86. Ini berkaitan dengan nilai pabean jumlah jenis dan nilai pabean. Ya, itu dikenakan sanksi administrasi berupa denda prosentase tertentu minimum sampai maksimum. Nah, untuk pengenaan denda ini ada 10 layer ya. Bisa disesuaikan dengan tingkat kekurangan dalam persentase ya, kekurangan biaya masuk yang seharusnya dibayar. Misalnya di sini layernya adalah yang pertama untuk kekurangan pembayaran sebesar sampai dengan 50% dari total biaya masuk atau biaya keluar yang telah dibayar itu dikenakan denda. Jadi untuk total biaya masuk di sini adalah perbandingan antara total kekurangan pembayaran biaya masuk atau kekurangan pembayaran biaya keluar yang terkena denda dengan total pembayaran biaya masuk atau biaya keluar yang telah dibayar. Jadi di sini dibandingkan antara kekurangan biaya masuk dibandingkan dengan yang sudah dibayarkan. Nanti ketemu prosentase tertentu. Nah, prosentase tertentu nanti kita lihat tabel di sini. Jadi kalau lihat layernya pertama kekurangan sampai 50%. Kalau kekurangannya sampai 50%, sanksinya denda 100% dari total kekurangan biaya masuk yang terkena denda. Ya, dari kekurangan biaya masuknya, dari kekurangan biaya masuk. Kemudian untuk kekurangan pembayaran biaya masuk lebih dari 50 sampai dengan 100% dikenakan denda 125%. Untuk kekurangan pembayaran biaya masuk lebih dari 100 sampai 150% dikenakan sanksi berupa denda 150%. Kemudian untuk layer keempat yaitu kekurangan lebih dari 150 sampai dengan 20%, sanksi dendanya 175%. Demikian seterusnya ya, ini meningkat. Jadi kalau dari sisi layer kekurangannya intervalnya 50 ya, 50 50. 50 100 terus sampai 150 sampai 200 berhenti sampai di angka 450 ya. Layernya naiknya 50 50 ya. 450 sampai lebih dari 450 maksimal di situ. Nah, sementara kalau dari sisi denda itu minimal 100, intervalnya 25. 100, 125, 150, 175, 200, 225, berhenti sampai 250. Begitu pelanggaran terkait dengan perhitungan nilai pabean ini lebih dari 350 sampai 450, sanksinya menjadi 300%, naik 50 ya intervalnya. Kemudian di sini langsung dua kali denda sebelumnya. Lebih dari 400 sampai dengan 150%, dendanya 600%. Ketika kesalahan yang menyebabkan kekurangan pembayaran biaya masuk itu melebihi
450%, maka sanksi administrasi yang dikenakan kepada importir atau eksportir berupa denda maksimal ya 1000% dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang dikenakan denda. Nah, itu gambaran dari sanksi administrasi berupa denda dalam persentase minimum sampai maksimum. Di contoh soal ini ada contoh yang barusan saya sampaikan adalah untuk kesalahan yang terkait dengan nilai pabean. Jumlah jenis yang dikenakan sanksi administrasi minimal 100% sampai dengan 1000%. Kemudian dibagi 10 layer tadi ya, berdasarkan kekurangan pembayarannya. Kemudian untuk jenis denda yang berikutnya adalah sanksi administrasi berupa denda dalam persentase tertentu minimum sampai maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Ya, misalnya di sini ada terkait dengan perbuat pelanggaran yang menyebabkan adanya selisih ya selisih kekurangan yang kekurangan pembayaran bea masuknya 20%. Ini dua pasal 25 dan 26 ini berkaitan dengan pelanggaran terkait dengan barang impor yang mendapat fasilitas baik itu pembebasan atau keringanan. Ya, ketika importir mendapat fasilitas berupa pembebasan bea masuk atau keringanan bea masuk, itu harus menggunakan barang sesuai dengan ketentuan. Ketika di kemudian hari didapati terdapat barang yang tidak digunakan sesuai ketentuan, itu dikenakan sanksi administrasi ya. Nanti dihitung dari besarnya kekurangan pembayarannya ya. Perbuatan yang menyebabkan adanya kekurangan pembayaran. Misalnya terdapat importasi barang yang mendapat fasilitas ya pembebasan katakanlah 10 unit barang. Kemudian dalam perjalanan waktu ketika diperiksa bea cukai, ternyata dari 10 tadi itu ada dua unit barang yang dijual. Nah, di sini berarti ada pelanggaran. Ini masuk kategori 20% ya, 20%. Ketika ada perbuatan pelanggaran sampai dengan 20% kekurangannya, maka nanti dikenakan sanksi administrasi berupa denda 100% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Kemudian di atas 10 lebih dari 20 sampai 40%, sanksinya naik 2 kali lipat menjadi 30%. Sorry, 200%. Kalau nilai kekurangannya lebih dari 40% sampai 60%, sanksi berupa dendanya meningkat 100% menjadi 300%. Dan seterusnya ya sampai yang terakhir di sini nanti yang paling tinggi adalah ketika kekurangan pembayaran 100 sampai 80 sampai 100%, sanksinya sanksi maksimal ya denda 500%. Jadi ini untuk contoh perbuatan terkait dengan barang-barang imporan dan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda minimum 100%, maksimum 500% dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Nah, bagaimana ketika ada sanksi administrasi, ada pelanggaran yang menyebabkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda, namun tarif bea masuknya 0%, sehingga penerapan tadi persentase 100 sampai 500, 100 sampai 1000% tidak bisa diterapkan karena pengalinya 0, jadi tidak ada angkanya. Nah, di dalam Undang-Undang Pabeanan dijelaskan terkait dengan penetapan sanksi administrasi apabila tarif bea masuknya 0. Yaitu ketika ada sanksi administrasi berupa denda, ya, tarif bea masuknya 0%, maka perhitungan sanksi administrasinya itu berupa rupiah langsung dalam bentuk rupiah tertentu, yaitu 5 juta. Jadi misalnya ada importer melakukan kesalahan berkaitan dengan nilai pabean. Namun untuk tarif bea masuk barang impor itu 0%. Ya, maka atas perbuatan itu importer dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 juta rupiah. Itu gambaran terkait dengan tarif pelanggaran administrasi yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda
dari persentase tertentu. Yaitu kalau tarif biaya masuk 0, maka sebagai gantinya sanksi administrasi dihitung 5 juta rupiah. Nah, bagaimana dengan pelanggaran yang dilakukan oleh importir atau eksportir yang ditemukan bea cukai ketika dilakukan post audit, ya, dilakukan pemeriksaan kemudian. Ya, ketika bea cukai melakukan audit berdasarkan kewenangannya berkaitan dengan kepabeanan baik terhadap importir maupun eksportir. Nah, pada saat ditemukan adanya pelanggaran yang masuk kategori administrasi, maka perlakuannya adalah dikenakan hanya denda 1 kali untuk tiap jenis pelanggaran yang sama. Jadi audit bedanya dengan yang saya sebutkan yang pertama tadi, yang ditemukan pejabat, kesalahan yang ditemukan pejabat itu dilakukan untuk atau per satu pemberitahuan pabeannya. Misalnya pemberitahuan pabean impor atau per pemberitaan pabean ekspor. Sementara audit itu adalah proses untuk menguji pemberitaan pabean baik impor maupun ekspor dalam periode tertentu, maksimal 2 tahun. Nah, ketika hasil audit, hasil pemeriksaan terkait dengan pemberitaan pabean, ya, selama periode itu terdapat kesalahan, itu sangat mungkin kesalahan yang ditemukan adalah kesalahan yang sama untuk setiap jenis pemberitaan impor barang atau ekspor barangnya. Nah, khusus untuk audit diberikan kekhususan ya. Untuk pelanggaran audit terkait dengan 10A, 11, dan seterusnya, itu dikenakan dendanya cuma 1 kali. Jadi misalnya dalam periode 2 tahun, misalnya itu ada kesalahan terkait dengan 10A ayat 8. Itu lebih dari sekali dendanya rupiah tertentu. Maka di sini dendanya cukup dikenakan 1 kali saja. Ya, itu gambarannya. Jadi terkait dengan audit hanya dikenakan denda 1 kali untuk jenis pelanggaran yang sama. Kalau pelanggaran berbeda itu dikenakan tentunya lebih dari 1 kali. Ya, pelanggaran berbeda itu nanti diakumulasikan. Misalnya orang melanggar pasal 10A dan 11A, maka diakumulasikan. Misalnya di sini 10A itu melakukan pelanggaran 2 kali, ya, 2 kali. 2 kali, kemudian pelanggaran 11A itu 1 kali. Maka dihitung sekali nih, ditambahkan 10A, dihitung pelanggaran sekali, ditambahkan dengan denda dari pelanggaran pasal 11A. Itu gambaran bagaimana cara menghitung denda berkaitan dengan hasil audit. Ini mungkin untuk memudahkan ilustrasi ya berkaitan dengan perhitungan sanksi administrasi terkait dengan denda minimum maksimum. Misalnya di sini ada contoh pelanggaran dalam 6 bulan terakhir berdasarkan database yang dimiliki oleh KPBC X ini ya, mulai tanggal 10 Juni 2020 sampai 9 Desember 2020 itu dikenakan sanksi administrasi maksimum ya, karena dia ditemukan 4 kali melakukan pelanggaran ya, 4 kali melakukan pelanggaran ya, terkait dengan ini contoh penerapannya ya, yaitu dengan sanksi maksimum ini 250 juta rupiah. Kemudian di sini ada lagi contoh terkait dengan impor. Ya, di sini sebuah perusahaan melakukan impor sementara. Ya, impor sementara. Ya, di sini diberikan waktunya 3 bulan, ya, sampai berakhirnya 31 Juni. Nilai pabean atas barang impornya 15.000 US dollar, misalnya tarif yang 10%, kursnya sekian, kurs pajak 13.750, kurs BI 13.800. Ya. Kemudian perusahaan ini mendapat nomor pendaftaran PIB-nya didaftarkan Mei. Kemudian reekspornya 16 Agustus sudah melewati ketentuan, sehingga ini masuk kategori pelanggaran berupa terlambat melakukan ekspor kembali barang yang dimasukkan dengan skema impor sementara. Itu dikenakan denda. Bagaimana perhitungan dendanya? Perhitungan dendanya adalah 100% dari biaya masuk yang seharusnya dibayar. Berapa biaya masuk yang seharusnya dibayar? Nilai pabean tadi ya 15 US dollar dikalikan kurs. Nah, kurs ini kan ada dua nih. Kurs yang digunakan untuk perhitungan pajak adalah
kurs pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Di sini 13.750. Total nilai pabeannya 206 juta. Kemudian biaya masuknya 10% kali 206 juta 250.000. Ya, diperoleh hasil biaya masuknya adalah 20 juta 625.000 rupiah. Nah, ini biaya masuknya. Sehingga sanksi administrasinya dihitung menggunakan formula 100% kali biaya masuk yang seharusnya dibayar, yaitu 100% dikalikan 20 juta 625. Ya, diperoleh hasil 20 juta 625. Nah, itu merupakan contoh perhitungan pelanggaran di bidang kepabeanan administrasi ya untuk barang impor sementara. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh importir atau eksportir ketika mendapat penetapan tertulis dari pejabat? Ya, apakah itu bentuknya SPSA atau bentuknya surat penetapan tarif dan atau nilai pabean? Importir tentunya ketika mendapat surat penetapan tertulis akan berpikir, akan mengoreksi dulu, melihat apa kesalahannya. Nah, kemudian dianalisis tentunya dan akan berkesimpulan apakah perhitungan bea cukai benar atau tidak. Apakah bea cukai, pejabat bea cukai sudah menerapkan peraturan sesuai dengan undang-undang atau tidak. Nah, ketika sudah sesuai, tidak ada pilihan lain bagi importir atau eksportir yaitu menerima hasil keputusan pejabat ya atau keputusan terkait dengan audit ya. Nah, kalau menerima nggak ada pilihan lain, harus bayar sebesar tagihan sebesar rupiah yang tercantum di dalam surat penetapan sanksi administrasi atau yang tercantum dalam surat penetapan tarif dan nilai pabeannya. Importir memiliki waktu berpikir di sini 60 hari. Ya, berpikir 60 hari apakah dia menerima atau tidak menerima. Kalau menerima ada waktu 60 hari untuk melunasi ya, sejak tanggal penetapan ya. Nah, kalau tidak melunasi dalam waktu 60 hari ya, tidak menerima putusan dalam waktu 60 hari, maka importir atau eksportir memiliki waktu untuk menggunakan hak yang diberikan oleh undang-undang, yaitu mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal. Jadi pilihannya dua ya, ketika importir mendapat surat penetapan itu memiliki waktu berpikir untuk 60 hari apakah dia menerima atau tidak. Menerima bayar, tidak menerima keberatan. Tidak bisa apabila importir menggunakan pilihan lain, tidak menerima tetapi tidak mengajukan keberatan, tidak menerima putusan tetapi tidak mengajukan keberatan. Itu merupakan kategori nanti yang dilakukan oleh Bea Cukai, yaitu melakukan penagihan aktif dipaksa nanti melakukan pembayaran melalui instrumen teguran, paksa sampai penyitaan agar importir atau eksportir yang memiliki hutang pada negara untuk melunasi. Nah, itu gambaran terkait dengan perbuatan yang masuk kategori pelanggaran pidana administrasi di bidang kepabeanan. Nah, dengan adanya pengetahuan ini, tentunya harapannya nanti importir atau eksportir dapat melakukan mitigasi risiko agar terhindar dari kesalahan yang mengakibatkan adanya denda. Yang tentunya ini akan menambah kos bagi perusahaan, ya perusahaan importir maupun eksportir. Ya, demikian gambaran terkait dengan penjelasan sanksi administrasi berupa denda yang dilakukan oleh para pelaku usaha baik importir maupun eksportir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.